Ya, kenapa kita nggak betul-betul mempercepat ritme kita di era perkembangan teknologi dan juga era globalisasi kita ini, dimana ya saingan kita itu udah mungkin dia tidur satu hari 4 jam, 5 jam gitu kan, dan menghabiskan waktu dengan belajar. Kenapa kita nggak jadi salah satu yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Law and Justice Channel bersama saya Ahmad Sofyan. Sahabat hukum pidana, dalam bidang profesi hukum, ketika kita menyelesaikan pendidikan hukum, ternyata keahlian lain perlu kita miliki, ya. Kenapa? Karena pasar kerja itu membutuhkan bukan hanya sarjana hukum yang kita miliki, tetapi kita membutuhkan skill-skill lain, ya, sehingga daya tawar kita ketika akan bekerja, apakah itu di kantor hukum, di law firm, atau di kantor-kantor perusahaan-perusahaan swasta di bagian legal, ya, apakah bagian legal adminnya atau legal officernya, atau misalnya kita ingin membangun sebuah industri hukum atau bidang pekerjaan lain yang bersentuhan dengan bidang hukum. Ternyata keahlian lain harus kita miliki, ya. Keahlian lain yang saya maksudkan itu misalnya kemampuan dalam berbicara di depan umum yang kita kenal dengan public speaking. Kemudian juga kita membutuhkan bagaimana membangun sebuah komunikasi yang efektif kepada orang-orang atau kepada klien ketika kita bekerja di sebuah law firm. Atau skill lainnya, ya, sehingga kita itu mudah, ya, dengan mudah diterima bekerja setelah kita menamatkan pendidikan hukum itu. Nah, kali ini saya akan mendiskusikan itu, ya, dengan ahlinya, ya, karena beliau sering menjadi pembicara dalam membangun personal branding, ya. Apa itu personal branding dan bagaimana membangun personal branding itu kita akan ulas hingga tuntas, dan Anda harus menyaksikan ini juga hingga tuntas supaya Anda tidak tersesat, ya. Tamu saya adalah Hani. Apa kabar, Hani? Ini sesi kita yang kedua, ya? kabar baik. Ya, ternyata video yang kemarin tuh banyak yang nonton, ya. Banyak viewernya, banyak komentarnya. Jadi kita buat lagi, Pak Sofyan. Ya, dan ini juga sasaran kita adalah untuk mahasiswa-mahasiswa hukum atau Fresh graduate. ya, atau fresh graduate. Iya. Nah, Hani, apa sebenarnya kepentingan kita membangun personal branding itu? Atau apa sih personal branding itu sebenarnya? Personal branding itu kalau kita lihat dari beberapa sumber gitu kan, secara teoritis atau istilah lah. Personal branding itu sebenarnya seperti apa yang orang lain nilai terhadap diri kita, tapi tidak hanya sebatas physically, bisa mencakup kepribadian, bisa mencakup secara akademis, bisa mencakup secara watak mungkin bisa, atau mungkin body gesture atau perbuatan kita ke masyarakat itu seperti apa. Tapi balik lagi, personal branding itu sebenarnya lebih kepada who are you gitu, who am I, siapa sih kita sebenarnya, dan what you have done, apa yang telah kalian perbuat nih untuk orang lain, dan what you will do, apa yang akan dilakukan untuk kedepannya dengan branding seperti itu. Itulah secara garis besar personal branding itu. Lalu apa manfaatnya bagi fresh graduate personal branding itu? Fresh graduate, ya. Kalau fresh graduate berarti udah di tahapan dimana mereka telah melewati beberapa pendidikan kan. Dan kita udah nggak usah coaching lagi nih tips-tipsnya apa. Tapi kalau personal branding untuk fresh graduate lebih tepatnya sih mungkin
mahasiswa dulu nggak sih Pak? Ya, boleh. Nah, mahasiswa dari semester 1 dia udah mulai explore. Mungkin sering ikut kompetisi debat. Untuk drilling public speaking dia. Dan mulai semester 2 dia juga udah sering ikut kepanitiaan, mungkin webinar atau kepanitiaan event kampus tanpa mengesampingkan nilai-nilai akademis dia ya. Kewajiban tetap utama itu ya belajar di kampus gitu kan. Jangan organisasi nomor 1 tapi ternyata kewajiban utama salah, tapi ada baiknya juga sih keduanya berjalan dengan seiring. Nah, itu lebih bagus lagi Pak Sofyan. Karena belum tentu yang lama tamat tuh nggak berhasil, banyak juga yang lama tamat tapi berhasil, tapi jadikan itu sebagai pengalaman kita sama explore relasi ya Pak Sofyan. Nah, itulah personal branding dari situ. Misalnya gini, personal branding dia orang anggap dia sebagai orang yang friendly dan juga kind kepada orang lain gitu kan. Oke, itu baru satu poin personal branding dia. Dan yang kedua, bagaimana sih personal branding dia terhadap interaksi sosial dia, baik yang lebih muda atau tua. Itu masuk ke poin adab. Yang banyak sekarang orang ignore itu, mereka mungkin pintar tapi tidak memperhatikan adab. Padahal kan adab itu di atas ilmu lagi. Maksudnya ya itu utamakan dulu untuk orang, bagaimana sih ketika orang melihat kita, mereka itu merasa seperti membutuhkan kita atau nyaman berkomunikasi dengan kita kan. Nah, itulah yang personal branding yang banyak orang acuh. Dan yang ketiga, personal branding, bagaimana sih cara kita untuk konsisten bahwa ini loh brand aku, ini loh memang seperti Hani nih, legal influencer. Jangan nanti ketika orang bingung nih, legal influencer atau beauty influencer nih, kadang-kadang nge-review ini, atau mungkin dia mau memposisikan bahwa saya nih orangnya fun aja kok. Misalnya kalian ajak diskusi tentang film, musik, ya udah kita bisa sharing di sosial media. Gitu. Gini Hani, tadi general ya ceritanya. Iya, secara general. Sekarang saya ingin nanya, tahapan-tahapan untuk membangun personal branding itu seperti apa? Secara praktek, kita nggak bicara soal teori. Secara praktek gimana sih membangun personal branding itu? Karena kan rekan-rekan mahasiswa ini penting juga. Waktu dia belajar banyak, tugasnya banyak. Tapi dalam waktu belajar di kampus itu, dia juga bisa membangun personal branding tanpa harus menafikan kuliahnya. Itu bagaimana tahapan-tahapannya agar dia pun memiliki skill lain di samping dia juga akan mendapatkan gelar sarjana hukum. Oke, dari kecil, ruang lingkup paling kecil ya. Iya. Saya dari semester 1 itu selalu jadi komting. Apa itu komting? Komandan tingkat, ketua kelas, ketua kelas gitu. Tapi ketua kelas kok perempuan nih gitu kan. Kadang-kadang kalau misalnya hal-hal kecil aja, misalnya nih ketika dosen bisa nggak kita yang memanage nih, Pak jam berapa masuk gini-gini. Di situ kan kita udah mulai dilatih tuh leadership kita gimana gitu kan. Sampai semester akhir juga saya tetap mungkin SMA pun juga saya sekretaris megang absen gitu. Emang tujuannya untuk melatih jiwa manage waktu, manage people gimana ketika saya konfirmasi dosen ini nggak bisa datang, dan mengungkapkan itu tanpa adanya konflik gitu. Maksudnya dengan cara yang santai. Nah, itu hal-hal itu yang mungkin kita acuh. Sebenarnya itu juga membentuk kepribadian kita. Gimana sih caranya? Soft skill juga sih di situ. Problem solving kan itu dilatih dari paling kecil. Terus yang kedua, ketika ada kerja kelompok, presentasi, jadilah yang menonjol di situ. Jadilah yang menonjol yang betul-betul. Jangan pasif aja ya, ikut arus ya. Jangan ikut arus, jangan kayak ketika lagi berdiri depan, kamu yang ngomong, jangan aku, jangan gitu. Jangan jadi pribadi yang gitu. Jadi kayak attention seeker tanpa menjatuhkan orang lain. Dan dulu itu saya selalu duduk depan sih Pak. Sampai S3 saya selalu duduk depan. Tapi bukan tipikal yang kayak ketika udah mau pulang kuliah, Pak, saya mau nanya nih Pak, gini-gini, bukan. Tapi ketika ada pertanyaan yang lain belum nggak bisa jawab atau apa, baru saya raise hand. Itulah jadi kita menjadi menonjol tanpa
tidak disukai orang. Jadi teman-teman juga nyaman berteman dengan kita, bukan jadi attention seeker yang betul-betul dapat perhatian karena cari muka sama dosen, padahal udah mau jam pulang kan, gitu. Jadi hal-hal itulah yang kadang-kadang. Tadi juga Hani menyebut soal aktif di kepanitiaan kampus. Itu gimana caranya supaya si mahasiswa ini juga bisa menjadi panitia di dalam kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh Fakultas Hukum atau yang diadakan oleh universitas? Kira-kira itu menyita waktu atau mengganggu studi nggak sih? Kalau misalnya, kan tuh banyak tuh mahasiswa, nanti banyak kali kegiatannya sehingga dia takut tugas-tugasnya nggak bisa diselesaikan. Lebih ke time management kita aja. Jadi dulu walaupun tidak terlalu aktif ya Pak Sofyan ya, saya di S1 tapi adalah sedikit beberapa kegiatan dan juga pernah menjadi enumerator terlibat dengan para dosen gitu. Pada intinya ya bagi waktu kita setengah jam aja ketika mau tidur kita baca ulang apa yang dosen sampaikan. Ketika mid semester itu udah di luar kepala karena ya memang pembahasannya itu aja dan kita jangan ini tips belajar juga boleh ya? Boleh Pak Sofyan ya? Jadi tentu. Oke, jadi dulu itu catatan saya itu saya pakai yang buku besar kayak buku akuntansi gitu Pak. Dan saya bagi misalnya di ilmu negara HTN 1-2 itu saya gabung. Jadi nanti ketika di semester 5 atau lagi ujian kan itu berhubungan, berkorelasi sama kayak PPKN itu saya gabung. Nah, perdata, hukum adat sama perdata 1 itu di bagian keduanya saya pakai kayak penanda. Sama kayak pidana, kriminologi itu kan juga ada masuk penitensier udah penjurusan. Jadi ketika kita bawa satu buku aja gitu. Satu sisi mungkin bisa juga sih pakai binder, tapi binder itu rawan untuk dicabut, hilang catatannya. Jadi dulu saya kadang-kadang teman-teman suka ngeledekin tuh Pak. Kayak anak akuntansi ya, bawa kemana, tapi ya saya nggak acu aja karena memang itu kebutuhan saya juga dan kadang udah sampai semester 5 udah 3 buku besar itu saya bawa. Jadi ketika dosen tanya saya langsung tahu gitu. Oke, sekarang apa tahapan lain ya untuk membangun personal branding? Di samping memang kita aktif dalam kegiatan kampus, ya kan, menjadi apa tadi komting, kemudian aktif di kepanitiaan. Apa tahapan lain yang kira-kira bisa apa namanya membangun skill atau soft skill kita ya supaya ketika nanti tamat itu betul-betul nggak ada waktu yang terlalu panjang untuk menganggur. Memikirkan itu lagi ya, karena udah lelah, udah. Nah, bagaimana itu membangunnya ketika dia selagi kuliah gitu loh. Kan nggak semua orang suka di kepanitiaan, nggak semua orang suka jadi komting, nggak semua orang kadang-kadang punya passion untuk berinteraksi dengan orang banyak. Nah, bagaimana caranya terhadap orang-orang yang seperti ini? Tapi dia ingin jadi tapi dia ingin membangun personal branding dia gitu kan. Gitu loh. Bisa juga sih. Jadi saya ini selain yang aktif, saya ada versi lain lagi nih. Ini lebih suka ke perpus juga, ke perpus pusat sama perpus kampus. Jadi di situ juga ada teman-teman, jumpa sama teman-teman lain juga. Di situ personal branding kita di kalangan yang memang belajar juga ada si Hani nih gini diskusi. Jadi satu hal ya perbanyak relasi, tapi dimanapun kita berada relasi itu diperkuat. Mau dia di mungkin dia nggak kepanitiaan, mungkin dia ada satu mungkin di Mapala atau mungkin di musik atau apa. Atau organisasi apapun sesuai dengan passionnya ya. Atau mungkin dia betul-betul di rumah aja gitu ya. Atau gimana cara bangun branding? Kalau kupu-kupu tuh gimana? Bisa nggak membangun social kuliah pulang? Iya. Saya juga kuliah pulang juga sih dulu. Tapi personal branding itu terbentuk kayak si Hani, bukan ngeklaim gitu ya. Cuman gara-gara tingkah saya seperti itu waktu kuliah gitu kan kayak koridor mungkin Pak Sofyan ingat kan karena kita sama satu alma mater. Terus saya selalu ke koridor arah perpus tuh sering jalan gitu. Maksudnya kayak sering berinteraksi, tapi kalau masih juga belum bisa bangunnya ya dinilai. Ya rajin belajarnya dinilai. Atau begini, apakah memungkinkan membangun personal branding itu dengan mengikuti pelatihan-pelatihan formal? Ini banyak tuh di luar tuh. Ada pelatihan leadership, ada pelatihan kepribadian tertentu, ada pelatihan memasak ya, karena dia juga ingin
punya skill lain yang tidak ada hubungannya dengan bidang hukum, tapi itu akan membackup dia ketika masuk dalam dunia kerja. Itu gimana? Ada beberapa hal mungkin seperti dia ikut les speaking kelas atau IELTS-nya tinggi karena dia IELTS tinggi itu sangat-sangat impact besar karena maksudnya sangat-sangat menjual ya kalau IELTS tinggi itu. Jadi bisa dimulai dari bahasa mungkin, dari sisi bahasa. Kalau musik mungkin bisa soft skill karena kan kita semua pribadi gak mungkin bisa semuanya gitu kan secara manusiawi juga. Jadi ya dimulai dari hal itu. Mungkin kalau dari olahraga mungkin bisa juga, tapi ya kalau bisa sebagai mahasiswa harus fokus ya Pak Sofian ya. Jangan berpacu dalam hobi tapi dikesampingkan. Karena apapun ceritanya ketika mendapat pekerjaan harus ada yang formal kan, syarat formal, ijazah. Tanpa ada ijazah ya, kecuali mungkin dia ada keturunan Bill Gates atau atau gimana gitu kan. Jadi dia kerjaan udah dapat langsung otomatis. Oke, kalau soft skill di bidang kewirausahaan, kira-kira bagi profesi hukum penting nggak sih? Penting, karena kalau kita dari sisi lawyer kali ya. Kalau sisi lawyer kan kewirausahaan misalnya gini, dia mau buka kantor, dia mau gaji pegawai, dia mau operasional laptopnya, printernya, tintanya, itu kan kewirausahaannya betul-betul diminta di situ. Mau dia buka kantor notaris, semua juga penting ya. Jadi bisa dimulai dari ya ketika menjadi mahasiswa. Untuk anak kos mungkin mereka udah terlatih lah untuk memanage itu. Tapi yang kalau tinggal dengan orang tuanya mungkin bisa dimulai dengan menyisihkan uang untuk membeli kebutuhan kampus, buku misalnya yang di luar buku wajibnya, buku bacaan wajib. Dari situ sih dimulai karena kewirausahaan itu dibentuk bukan ayo kita belajar kewirausahaan A, B, C, D, enggak. Itu betul-betul soft skill dari diri kita kan. Dimulai dari hal itu aja sih. Kalau pengalaman Hani lah melihat lulusan fakultas hukum, kira-kira yang disukai oleh pasar kerja di samping dia punya gelar sarjana hukum, soft skill apa lagi yang sebetulnya di samping bahasa Inggris, soft skill apa lagi yang dibutuhkan dunia kerja saat ini? Penampilan. Oh, kenapa? Karena kita nggak bisa denial ya kalau penampilan itu bukan berarti dia harus harus cantik, enggak, at least harus rapi. Berpenampilan lah sesuai dengan tempat dia gitu. Misalnya ya minimal kalau kemeja ya itu rapi, atau celananya rapi, atau kalau pakai sepatu pakai kaos kaki. Terkadang kan hal ini yang orang first impression itu jangan pernah jelek kan di mata. Itu aja sih soft skill satu, penampilan. Yang kedua tutur bahasa. Tutur bahasa adabnya gimana, atau mungkin ketika kita ingin wawancara tangan jangan diginiin, kita kan harus gini. Kadang-kadang hal itu kan tidak ada diajarkan di dunia kuliah kan, atau mungkin diketok dulu, kalau 3 kali udah nggak diketok, nggak ada yang buka, misalnya ngomong sama bosnya atau apa, ya udah di hold dulu. Kadang-kadang hal itu yang mungkin banyak mahasiswa kurang mengetahui hal itu kan. Nah itu lebih ke situ. Termasuk etika berkomunikasi. Etika berkomunikasi itu penting karena itu betul-betul mencerminkan apakah seseorang itu berpendidikan atau tidak. Tapi juga harus tahu kapan kita berbahasa formal, kapan tidak gitu kan. Ya saling bisa menempatkan diri kita lah pada situasi dan kondisi yang betul-betul memang harus berbuat apa. Mana lebih baik, soft skill itu kita dapat dalam lembaga yang formal atau yang informal? Bagi rekan-rekan mahasiswa. Sebenarnya sih saya berkomentar nih karena kadang-kadang ada minta lembaga formal minta saya jadi pembicara, kadang ada informal. Tapi apapun ceritanya ketika kita ingin mengikuti suatu pelatihan, kita ambil yang materinya aja, apa sih outputnya dari itu gitu. Masalah formal mungkin kita perlu itu untuk
melamar kerja. Iya. Kalau informal ya why not gitu. Karena sekarang juga udah banyak yang informal membuat pelatihan legal drafting, English for lawyer, atau mungkin dia corporate lawyer, khusus mungkin bahas hukum perusahaan, hukum pertambangan, hukum oil and gas, tapi betul-betul dari pakarnya. Jadi itu banyak sekali informal, lembaga informal yang betul-betul mengadakan itu. Jadi artinya si mahasiswa ini juga perlu ya mendapatkan pengetahuan itu tidak hanya dari kampus ya. Yang bidang hukum tertentu yang perkembangannya cukup pesat tapi tidak diajarkan di kampus, mereka juga seharusnya mengikuti itu ya. Iya, ibarat kalau kita jalan berdua, misalnya ada 2 orang, yang satu pakai sepatu, yang satu pakai sepatu roda. Pasti sepatu roda ini lebih kencang sampainya gitu. Kalau yang pakai sepatu ini ya diam aja gitu. Ya kenapa kita nggak betul-betul mempercepat ritme kita di era perkembangan teknologi dan juga era globalisasi kita ini, dimana ya saingan kita itu udah mungkin dia tidur 1 hari 4 jam, 5 jam gitu kan, dan menghabiskan waktu dengan belajar. Kenapa kita nggak jadi salah satu yang orang ketika seseorang sudah masuk kerja, apakah orang yang memiliki soft skill itu cepat beradaptasi dan memiliki prestasi yang lebih baik dibandingkan di dunia kerjanya ya, di tempat kerjanya, dibandingkan dengan orang-orang yang tidak memiliki soft skill meskipun IP-nya 4,1 misalnya. 4,1 ya Pak ya. Tapi dia nggak punya soft skill. Yang ini si B katakanlah IP-nya mungkin 3,2, 3,4, tapi dia punya soft skill. Kira-kira yang mana yang lebih cepat berkarir baik di dalam satu office atau dalam satu instansi? Nah, kadang-kadang mungkin kalau misalnya di bagian drafting, soft skill dia speaking nggak diperlukan ya. Maksudnya kita jangan ini kan kita membandingkan apple to apple dulu kan. Kalau misalkan dia bagian yang di balik layar ya no problem. Tapi tetap harus menguasai satu ya, writing ini gitu. Apapun cerita soft skill harus kita pahami, dan alangkah baiknya semua soft skill itu dijalankan. Karena kalau misalkan soft skill kita juga udah firm gitu, kadang-kadang beberapa emotional stability kita itu lebih terjaga gitu kan. Karena kita udah memperhatikan beberapa pertimbangan juga dari soft skill kita ini. Itu sih yang penting. Jadi orang yang memiliki soft skill lebih cepat beradaptasi. Iya, benar. Dibandingkan dengan orang yang tidak memiliki soft skill. Karena dia ada nilai plusnya di situ. Iya, sahabat hukum pidana, jadi jelas ya, kita butuh tambahan skill ya, yang dalam dunia ilmu pengetahuan disebut dengan soft skill, supaya kita memiliki nilai tambah. Dan soft skill itu tidak kita dapatkan secara teoritik di dalam kelas, tapi di luar kelas. Tapi di dalam kampus bisa kita dapatkan, seperti yang disebutkan oleh Hani tadi, aktif dalam kegiatan kemahasiswaan, atau di dalam kelas, atau dalam kegiatan-kegiatan lain di luar kelas, sesuai dengan bakat dan hobinya. Karena secara tidak langsung kita mengasah time management, kepemimpinan, berbicara di depan publik, apalagi sarjana hukum. Ada 2 skill yang diperlukan, menulis sama berbicara kan. Nah, kalau tidak kita praktekkan di dalam kampus, tentu adaptasi kita di dunia kerja juga agak lambat. Jadi memang di samping prestasi akademik yang memang harus kita tekankan pada diri kita, tetapi juga prestasi-prestasi lain, kegiatan-kegiatan lain, disebut juga dengan kecerdasan sosial kita, juga perlu ditingkatkan. Itu yang disebut tadi dengan soft skill. Demikian sahabat hukum pidana, terima kasih sudah menyaksikan channel ini. Dan Hani, ada pesan-pesan kepada mahasiswa atau fresh graduate yang menyaksikan siaran ini? Pesannya itu adalah don't stop being yourself. Karena ketika kita menjadi diri kita sendiri, kita akan tahu potensi apa yang mungkin bisa kita kembangkan. Wah, luar biasa sahabat. Demikian, dan jangan lupa subscribe, like, and share. Salam hukum pidana. Salam hukum pidana.